Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi tafarrada bil jalal. Puja dan sanjungan untuk Allah yang memiliki sifat mulia dan memiliki sifat keagungan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang saya hormati. Pada kesempatan subuh ini kita kembali mencoba menambah khazanah kita untuk memperbaiki segala kewajiban, baik yang bersifat ibadah mahdhu maupun bersifat ibadah umum. Kita sudah melewati puasa Ramadan. Sekali lagi saya ingatkan bahawa tugas kita cuma 5. Bapak-bapak tidak usah memaksakan jadi profesor kerana enggak ditanya. Tak penting menjadi doktor kerana itu memang tidak dibutuhkan di sisi Allah. Dan itu tidak akan ditanya. Tapi 5 pokok tanggungjawab baik orang miskin maupun orang kaya, baik rakyat jelata maupun pejabat negara. Pertama, mengakui tiada Tuhan. Orang yang tidak memiliki Tuhan, maka nanti tanggungjawab aja nanti di akhirat. Tak ada yang maksa. Yang kedua, melakukan solat 5 waktu. Ini yang pokok. Yang lain bersifat ziyadah, tambahan. Selanjutnya puasa Ramadan. Puasa sudah selesai, tapi implementasinya belum sudah. Kerana puasa Ramadan bersifat eksperimen, tajribah, KKN, praktek kuliah nyata. Maka implementasinya setelah bulan Ramadan. Kemudian kalau punya uang, bersedekahlah. Sampai pada tingkat melakukan SPT, pertanggungjawaban. Berangkat ke Baitullahil Haram, kemudian melaporkan 1 tahun sudah terlaksana 5 pokok agama. Itu makanya kita berangkat ke Mekah, keliling di istana Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Pulang kampung. Ulang lagi yang 5 ini, Pak. Tajdid al-iman. Ungkapkan lagi, tiada Tuhan kecuali Allah. Lakukan yang 5. Maka ibadah puncak itu haji. Memberikan laporan ke rumah Allah. Betulnya Allah itu ingin memperlihatkan jati dirinya di hadapan manusia. Tetapi tidak mungkin ditampung. Maka disebutlah simbol. Inna Safah wal Marwah min sya'airillah. Ada istana Allah di dunia, tapi berbentuk simbol. Itulah rumahnya Allah. Fokus kita subuh ini tentang solat. Dan pertajam lagi, Pak. Semoga apa yang saya sampaikan ini belum disampaikan. Kalaupun telah disampaikan oleh para al-ustaz yang lain, paling tidak saya mencoba mempertajam dalam dimensi yang lain. Yang paling pokok itu, bapak-bapak, jangan sampai lengah adalah pelaksanaan solat yang 5 waktu ini. Kerana itu pokok. Nah, awal. Yang pertama nanti kearsipan kita itu diperiksa Allah adalah solat. Ingat bapak-bapak. Yang pertama sekali dihitung oleh Allah adalah solat. Inna awal ma yuhasabu bihi abdu min amalihi solatuhu. Yang pertama nanti akan dihitung pada hari kiamat itu min amalihi, seluruh aktivitas manusia adalah solat. Wa idza soluha, jika solatnya bagus, kunci ini, Pak. Faqad najaha, maka orang ini lulus, sukses, dia. Maka tidak ada proses berikutnya yang sulit dilakukan. Itu kalau solatnya bagus. Wa iza fasadat, andai kata solatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka habislah harapan kita, Pak.
Sekarang pertanyaannya, kenapa itu yang pertama diperiksa Allah? Apa dia itu yang diperiksa pertama, Ustaz? Awak kalau memasukkan permohonan gubernur, apa pertama dibikin, Pak? Permohonan. Masukkan permohonan atau proposal. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Kasmidin, pangkat dan golongan, kalau orang pegawai negeri, jabatan. Setelah itu, memohon kepada Bapak Gubernur, kepada Rektor UIN Suskah Pekanbaru untuk menaikkan pangkat saya dari K. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya lampirkan. Ada lampiran pokok, ada lampiran tambahan. Ini ilustrasi, Pak. Administrasi manusia. Maka dilihatlah oleh Bapak Rektor atau Gubernur untuk mewujudkan maksud dari permohonan ini. Maka dilihat data yang ada, itu yang disebut dengan lampiran. Lampiran, baik lampiran pokok maupun lampiran tambahan. Maka kalimat syahadat itu stempel. Seluruh amal ibadah yang Bapak lakukan ini, seluruh permohonan yang diajukan, tidak akan diakui kalau stempel tidak ada. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal. Siapa yang menginginkan sesuatu agama selain agama Islam, jangan berharap, tidak akan diterima Allah. Orang non-Islam, dia bangun masjid dari bumi ini tembus ke Sidratul Muntaha, kalau dia tidak Islam, tidak akan diterima Allah. Apa sebabnya? Stempel tak ada. Pengakuan dia terhadap Allah tidak ada. Tidak diakui, Pak. Tidak akan diterima Allah. Kemudian solat. Ini yang disebut dengan permohonan. Sembahyang itu kan ad-du'a, permohonan. Maka solat itu adalah permohonan. Itu makanya kita seketika mengajukan kepada pimpinan dan atasan kita, harus ada permohonan. Kalau permohonan tak ada, maka pimpinan kita tak faham apa maksud kita mengajukan sesuatu. Maka sembahyang itu adalah permohonan. Yang pertama dulu dihitung, dilihat oleh Allah, permohonan. Ada tak permohonan dia? Ini nanti berkas saya, Pak. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Siapa yang mendapat buku arsip nanti sebelah kanan, fa yuhasabu hisaban yasiro. Itu pertanda. Jadi tanda-tanda itu nanti sudah ada, Pak. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Siapa yang kitabnya dari belakang atau sebelah kiri, menangislah nanti, Pak. Dibuka sama Allah. Permohonan demi permohonan, Pak. Lengkap. Kasmidin, stempel ada. Muslim dia. Kalau stempel tidak ada, Pak, tutup sudah. Habis. Tinggal cegat aja, Pak. Lempar ke neraka. Kamu punya syahadat? Tak punya. Lempar. Kamu syahadat? Enggak ada. Habis. Buka permohonan. Lengkap semuanya, Pak. Kasmidin. Kamu yang bernama Kasmidin? Iya. Okey. Lihat. Lengkap semuanya, Pak. Permohonan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lengkap semuanya. Tak ada masalah. Kemudian setelah permohonan dilihat lampiran pokok. Lampiran pokok. Puasa Ramadan. Ada. Oh, kamu tidak orang kaya ya? Tidak. Okey, tak wajib zakat. Kamu orang mampu? Tidak. Tidak terlaksana haji. Okey. Kalau kita orang miskin, haji tak wajib. Zakat harta tak wajib. Sudah lengkap lampiran pokok. Antara solat dengan puasa Ramadan beradik kakak. Tidak lengkap solat kalau tidak ada puasa Ramadan.
Maksudnya apa Ustaz? Allahu Akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku hidup ini ya Allah, kutumpahkan segalanya untuk Engkau. Mana buktinya? Buktinya puasa Ramadan. Praktekkanlah. Kalau bapak sudah di training 1 bulan penuh, maka buktikanlah mata ini ditahan, tangan ditahan, hawa nafsu ditahan. Maka solat itu tak lengkap kalau tak ada praktek puasa Ramadan. Itu makanya bapak-bapak, inna solati dibuktikan dengan puasa Ramadan. Bagaimana Ustaz? Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu baru konsep. Kalau bapak ingin membuktikan bahawa solat itu mencegah bapak dari perbuatan yang keji dan yang mungkar, praktekkanlah. Jangan ditunggu. Ada orang salah paham bahawa solat itu mencegah perbuatan yang keji dengan yang mungkar. Itu baru konsep. Buktinya sama bapak. Jangan ditunggu Allah. Hidayah itu bukan ditunggu, dibuktikan. Kenapa bapak belum solat? Itulah nak yang belum pernah datang sama bapak. Apa yang akan datang, Pak? Kita yang buktikan. Jangan tunggu Allah membuktikan. Yang membuktikan kita. Kalau kena kita tak pernah membuktikan, mana terwujud dia? Kita yang membuktikan. Itu makanya antara solat dengan puasa Ramadan beradik kakak. Sekarang dibuktikan lagi dengan lampiran tambahan. Ini yang banyak kita kena, Pak. Bersahadat ada, solat lengkap permohonan ada, puasa Ramadan ada. Kamu gunjing juga ya? Kamu penitia di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Iya. Kamu korupsi ya? Enggak, ada ini ya. Kamu pembohong ya? Enggak ada, ini ada buktinya. Orang gotong royong di masjid, kamu tak datang ya? Enggak, ada buktinya. Jadi kita ni Bapak terbagi 3, Pak. Ada orang baik aja, Pak. Ada orang sembahyang okey, judi lanjut juga, Pak. Dagang nipu juga dia. Separuh-separuh hati dia, Pak. Ini gado-gado dia, Pak. Ada orang bejat aja kerjanya, Pak. Enggak ada baiknya. Kita yang mana ni, Pak? Baik aja sampai mati. Gado-gado, Pak. Sembayang jadi, zina jadi juga, nipu okey juga. Itu berkas kita nanti, Pak. Di sini lengkap kearsifan kita. Jadi kalau begini bagaimana, Ustaz? Tidak ada kita ni yang bebas dari dosa, Pak. Di dalam masyarakat kita, sebagian orang ngomong, dia enggak pernah ke masjid, tapi baik dia, Pak. Sopan dia. Ada orang rajin ke masjid tapi gunjing lanjut juga, Pak. Apa kata orang yang tak solat? Bapak itu, ibu itu ke masjid rajin, tapi gunjing orang kerja. Dengan tetangga tidak ada baiknya. Saya tak solat saya. Tidak pernah saya gunjingkan orang. Saya dengan tetangga bagus, masyarakat bagus. Mana yang baik ini, Pak? Kalau salah paham kita, Pak, maka terpojoklah orang yang solat tadi, Pak. Setelah dilihat Allah semuanya, kata kunci permohonan. Itu makanya inna awwala. Yang penting solat dulu, Pak. Kalau solat itu dilakukan, permohonan okey. Itu yang penting dulu, Pak. Stempel ada. Sekarang tinggal lagi pertimbangan Allah, lampiran pokok dengan lampiran tambahan. Disitulah Allah mempertimbangkan. Fa'amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Saya memahami begini, Pak. Amal itu bagi saya bukan ditimbang, Pak. Kayak nimbang cabai, enggak, Pak. Kalau saya memahami bukan ditimbang, Pak, tapi ditimbang-timbang. Ditimbang-timbang. Wa amma man khafat, siapa yang minim pertimbangan Allah, tidak ada pertimbangan Allah, Pak. Ini yang bahaya. Kalau orang wa amma man sakulat mawazinu, siapa yang akan dipertimbangkan Allah,
fahuwa fi isyatir radiyah. Bakal bagus dia, Pak. Wa amma man khaffat mawazinu, ini dia. Maka itu bakal celaka, Pak. Apa kata Allah? Wahai para malaikatku, unzuru min tatawu'in. Coba lihat, ada nak praktek sunat dia. Ibadah-ibadah lampiran tambahan. Membaca Al-Quran banyak. Sedekah ada. Gotong royong ikut dia, Pak. Dipertimbangkan Allah, Pak. Walaupun miskola zarratin, sekalipun sedikit dipertimbangkan Allah. Tapi dengan syarat sembahyang tidak ditinggalkan. Sembahyang itu yang pertama diperhitungkan. Kalau solat tidak ada, permohonan enggak ada, Pak. Tidak sembahyang, permohonan tak ada, Pak. Hanya lampiran saja. Kalau sekadar lampiran, maka tidak diterima Allah. Tu makanya Bapak awak wasiatkan ke anak, ang sembahyang jangan tinggalkan. Tu dulu, Pak. Sebanyak apapun lampiran tambahan, Pak. Zikir ada, bersedekah ada, puasa Ramadan ada, tapi tak sembahyang. Tidak diakui lampirannya, Pak. Pakaiannya buka separuh paha, Pak. Pergi ke masjid. Ditenteng mukenah dalam tas. Masuk masjid pakai mukenah. Allahu Akbar. Keluar dari masjid, Pak. Buka lagi, Pak. Apa yang salah, Ustaz? Yang salah itu lampirannya. Bukan sembahyang yang salah, Pak. Oh, percuma aja sembahyang. Dia tidak berjilbab. Yang salah itu lampirannya, Pak. Bukan sembahyang yang salah. Orang yang sembahyang tidak juga bisa meninggalkan bohong. Yang salah itu bukan sembahyang, Pak. Tapi lampirannya. Bagus-bagus yang kita lakukan cocok permohonan dengan lampiran. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Cocok antara permohonan dengan lampirannya, Pak. Itu yang paling bagus, Pak. Masalahkakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka? Lam naku minal musallin. Kami tak sembahyang. Padahal muslim dia, Pak. Muslim dia. Lam naku minal musallin. Apakah sedekah tak ada? Ngasih uang. Senyum sedekah, Pak. Apakah tak ada? Ada. Dia senyum sama orang. Tapi tidak menjadi amal ibadah. Apa sebabnya? Tidak diperhitungkan kerana permohonan tak ada, Pak. Kalau bagus sembahyangnya, bagus permohonannya, lampirannya nanti diperhitungkan. Kalau sembahyang, permohonan tak ada, habis sudah. Khoba, rugi, wa khasira. Pak ingin takoso, jika seandainya sembahyang itu kurang tu ada pengertiannya, Pak. Kurang khusyuk, tak masalah. Kemudian kurang jumlahnya. Kurang jumlah, Pak. Kita bisa dijumlahkan nih, Pak. 5 kali sehari semalam. Dikali 2 hari 10. 3 hari 15. 50 dikali 5 berapa jumlahnya? 60 tahun umurnya dikali 5 berapa jumlahnya? Maka ada kurang dalam bentuk jumlah. Yang kurang dalam bentuk jumlah harus dipertanggungjawabkan. Itu makanya ulama mengatakan wajib diqadha. 4 mazhab, Pak. Syafi'i, Hambali, apalagi Imam Malik, Imam Ahmad. Keempat-empat ini mewajibkan qadha. Kak bapak umur berapa sekarang? 60 tahun. Saya dulu start 15 tahun tak sembahyang. Tanggunglah, Pak. Bayar tu, Pak, sebelum mati. Mumpung nafas ni masih ada, Pak, bayarlah. Dikredit, Pak. Boleh dikredit. Diangsur-angsur. Sembahyang zuhur tambah 1 lagi. Nanti asar tambah 1 lagi. Maghrib tambah 1 lagi. Diperkirakan Ustaz 15 tahun, maka bayarlah 15 tahun, Pak. Kok mati awak dalam proses pembayaran itu, semoga Allah
mengampuni kita. Sunting tak dibuka, tinggal sembahyang, wajib diqadha. Bapak-bapak dulu waktu muda-muda nonton bola. Bola jam 4 sore, jam 1 dah masuk Pak ke stadion. Kalau ditinggalkan tempat duduk, digantikan orang, ke mana kita mau solat? Sebejat-bejat apapun orang, cingkahak-cingkahak orang, kata orang Minang, kalau dia tinggalkan sembahyang, wajib diqadha. Dia kerja di rumah sakit umum, masuk sebelum asar Pak, dipakai pakaian corona itu, apa namanya, pengaman itu. Tak boleh meninggalkan, tak boleh dibuka Pak, sampai subuh. Kalau dibuka pakaian ini, tak ada penggantinya. Solat pun tak bisa Pak. Kalau nanti kita buka, itu atasan Pak. Ya seperti itulah kondisi bangsa kita Pak. Bagaimana tu mama, katanya, nanya sama saya Pak. Asar, maghrib, isya, habis Pak. Jawabannya tak ada yang lain Pak. Wajib diqadha. Kalau sembahyang itu tinggal kerana uzur, seperti tadi uzur namanya Pak. Awak tekanan ada Pak. Maka qadhahlah secepat mungkin. Subuh yang tertinggal, jam 3 nonton bola Pak, pas setengah 4 habis bola. Terkulai Pak, bangun jam 10 siang. Tak sengaja Ustaz tertidur, wajib qadha. Tapi tak berdosa dia meninggalkan Pak. Tapi kalau sengaja main domino, orang azan lu main juga Pak. Habis sembahyang Pak. Wajibkah mengqadha? Wajib, tapi berdosa. Jadi dua Pak. Kalau sembahyang itu tinggal tanpa sengaja, terpaksa kata orang, maka wajib mengqadha, tidak terkena dosa. Yang qadha wajib. Kalau sembahyang tertinggal dengan uzur, maka sembahyang tetap wajib diqadha, tapi tidak berdosa. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan solat kafir. Kata Imam Syafi'i, belum kafir. Kalau saya berpaham pada mazhab Imam Syafi'i Pak, tetap disembahyangkan. Sebab yang salah itu bukan akidah Pak, tapi implementasinya. Implementasi yang tak boleh itu Pak, melanggar hukum Allah. Kalau dia katakan sembahyang itu tak wajib Ustaz, tak wajib sembahyang itu, itu kafir tu Pak. Akidah Pak, tak disembahyangkan, tidak disolatkan. Itu makanya kalau sembahyang itu kurang, diperbanyak amal ibadah yang sunat, ditempel yang wajib. Wajib dibayar Pak. Kalau tidak nanti permohonan kita tidak tuntas Pak. Maka oleh sebab demikian, saya ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan inna awwala ma yuhasabu itu adalah pertimbangan Allah yang pertama adalah sembahyang. Kelakuan-kelakuan kita yang ada harian itu lampiran tambahan. Ada lampiran pokok seperti puasa Ramadan, zakat bagi orang yang mampu, haji bagi orang yang mampu, itu lampiran pokok Pak. Kalau seandainya permohonan tak ada, maka lampiran tidak dihitung Pak. Tapi kalau permohonan ada, disitulah Allah mempertimbangkan. Itu makanya bapak-bapak, ada di antara awak nanti masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara pertimbangan Allah yang luar biasa. Dilihat syahadat ada, permohonan ada, tapi bercampur baur Pak. Menipu ada juga, korupsi ada juga. Pernah juga terlanjur berzina Pak. Terlanjur berzina, dicatat semuanya Pak, lengkap. Tapi ada satu kali Pak, ini
ada anjing yang sedang kehausan di tengah padang pasir, kata hadis Nabi. Dia kasih anjing ini minum, Pak. Masuk surga dia. Itu kalau permohonan ada, Pak. Kalau permohonan tak ada, tak bisa, Pak. Ada orang rajin ke masjid. Rajin ke masjid, tapi dengan tetangga dia tak pernah satu kali pun saling bermaafan, Pak. Permohonan ada. Itu yang bahaya, Pak. Lampiran ada, tapi sayang ada satu kali Allah tak suka dengan dia. Punah semuanya, Pak. Makanya bapak-bapak, sekalipun lampiran ada, kita juga harus hati-hati, Pak. Apa sebabnya? Sembahyang itu pada prinsip dasar hanya pertimbangan awal saja. Keputusan di tangan Allah. Itu makanya kita harus mencari di mana Allah tersanjung kepada kita. Ada orang bapak-bapak sekedar sembahyang, puasa Ramadan, bersedekah tak bisa, uang tak ada, tapi rajin menyapu masjid, Pak. Rajin menyapu masjid dia. Masuk surga, Pak. Tersanjung Allah di situ, Pak. Itu makanya bapak-bapak, ibadah itu pada prinsip dasar memang bukan kewajiban bagi Allah, tapi hanya sekedar mempertimbangkan. Itu maka saya katakan amal ibadah itu bersifat pertimbangan Allah. Ada orang masuk surga, Pak. Simple saja, Pak. Man qada al-a'ma arba'ina khutwatan dakhalal jannah. Pergi dia ke pasar, Pak. Nampak orang buta begini, Pak. Dia kejar orang buta ni, Pak. Dia pegang tangannya. Diantarkan dia 40 langkah. 40 langkah itu bukan jumlah, Pak. Maknanya al-aunah, membantu. Dia bantu, Pak. Sampai di sana selamat orang ini. Apa kata hadis Nabi? Dakhalal jannah. Masuk dia ke dalam surga. Begitulah Allah mempertimbangkan setiap apa yang kita lakukan. Maka yang paling pokok dulu permohonan. Karena pada konsep umum yang dipertimbangkan Allah itu adalah kalimat syahadat, kemudian solat, yang lain itu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala.